Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kami akan menjelaskan ya, saya perwakilan ini ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang neural network. Neural network itu terdiri dari classification, prediction dan clustering. Kita akan membahas itu yang classification dan prediction saja. Di sini sudah saya siapkan nih gambar, ada spam classification, COVID, face, dan speech. Yang spam classification ya nanti kan ada di kelas, dibuat itu kelasnya tentang kalimat tentang spam, nanti bisa dimasuk dalam email spam. Kalau COVID juga ada beberapa kelasnya dan ada beberapa eh, gejalanya nanti dimasukkan ke dalam COVID-19 classification. Sama juga halnya dengan wajah, ada beberapa kayak raut raut wajahnya ya gimana, nanti itu mungkin itu bisa jadi orang A atau orang B. Orang A, ini wajah doang nih, dikasih tahu wajah doang. Terus ada juga speech, ada speaker, itu kita keluarin suara doang. Terus yang ini tuh prediction, ini kan dilihat nih raut wajahnya nih, terus diprediksi dah sama AI nih, ini tuh dia tuh ini namanya dan umurnya berapa. Kalau stock market juga kayak gitu dia modelnya. Dia memprediksi itu kita harus mengeluarkan kita itu harus menghasilkan sebanyak mungkin, tapi kita harus mengeluarkan dana itu sedikit mungkin, seminim mungkin. Terus ada gold price forecasting juga sama modelnya dengan modelnya dengan stock market itu. Terus ada temperatur forecasting, itu tuh memprediksi cuaca. Mungkin bisa dilihat ini dari suhu hari ini tuh berapa, mungkin dilihat dari apakah mataharinya tertutup oleh awan namanya, mungkin segitu, mungkin itu akan ditahu gitu kalau ini hari ini akan hujan mungkin gitu ya. Terus ini ada namanya neuron body, ini tuh jaringan saraf manusianya, contoh itu seperti ini. Ada neuron body namanya ini sebagai badannya, dan ada axon itu sebagai tangannya itu tangan panjang lah ya. Terus ada namanya synapse. Synapse itu kayak jaringan sarafnya, nanti itu bisa terhubung dengan jaringan saraf yang lainnya. Seperti contoh pada gambar yang ini nih, ada perumpamaan juga nih, kayak ini, kayak manusia makan coklat, kan di lidah nih kan ada saraf di lidah nih. Nanti coba kita makan coklat, nanti dia akan terkirim ke bagian otak, nanti itu dikasih tahu dia tuh kalau ini kita rasanya itu lagi makan coklat kayak begini gitu. Terus ada juga yang dari penglihatan, mungkin kita contohnya nih kayak kita lihat apel, nanti itu dikirim infonya itu ke bagian otak itu, kalau ini tuh infonya seperti ini, nanti kita dikasih tahu tuh kalau ini itu sebuah apel yang segitu. Terus ada jaringan saraf tiruan, ini model gambarnya begini ya. Ini ada bagian inputnya, nah di bagian input nih ada misal x1 x2 x3, nanti ada namanya layer, hidden layer. Nah di sini tuh di bagian kita tuh dikasih tahu ini masuk ke sini kah atau ke sini, dan habis di dikasih tahu sama hidden layernya nih apa, nanti outputnya itu baru kita tahu itu kalau itu apa gitu. Terus ini mungkin pakai studi kasus perekrutan pegawai. Terus ini modelnya kayak ada IPK, wawancara, psikotes, dan pengalaman. Ini kayak IPK X1, wawancara X2, psikotes X3, dan pengalaman tuh X4. Ini Z ini sebagai hidden layernya ya. Ada Z1 sampai ZN. ZN ini kita nggak tahu, ada beberapa ketentuan mungkin ya dalam hidden layernya nih yang akan dilihat itu di bagian outputnya tuh diterima atau tidak ditolak. Ini juga sama halnya dengan klasifikasi spam. Ini mungkin ada kata-kata ini, selamat donasi ini, dan akan dimasukkan kriterianya ke dalam Z1 sampai ZN. Itu akan dikasih tahu itu spam atau tidak.
itu kita pakai dua output ya, dua output Y1 dan Y2. Terus selanjutnya nih kita klasifikasi penyakit. Kayak ini ada mungkin ada gejala satu ini nanti yaitu dikasih tahu kalau ini penyakit A. Kalau gejala 2 mungkin ini dimasuk ke dalam kriterianya, nanti mungkin itu penyakit B gitu. Terusnya ada digit recognition. Ini kita tuh kalau digit recognition tuh dipindahnya per pixel ya. Mungkin pixel 1 itu dari 1 sampai 130 kan itu lebar panjangnya itu kan 13 kali 10. Jadi pixel 1 sampai pixel 130 ini ada hidden layernya, dan Y1 sampai Y10 itu kan lebarnya tuh Y1 sampai 10 kayak gitu. Terus ada kasus buat speech recognition, nanti ada gelombang suara, nanti dikasih tahu kalau ini mungkin ini apa perkataannya, terus dimasukkan ke hidden layer, nanti outputnya itu perkataan yang sudah tahu gitu, yang kita dikasih tahu nanti. Terus ada prediksi harga rumah. Ini prediction ini mungkin ini outputnya tuh cuman bukan satu sih, dia itu outputnya tuh 0,1, itu artinya 0 sampai 1. Mungkin harga lossnya ini baca ininya, terus kriterianya itu seperti ini, nanti harga rumahnya itu dari 0 sampai 1. Selanjutnya sama juga kayak prediksi harga emas, harga hari pertama sampai hari terakhir itu kan berbeda-beda, mungkin harganya tuh bisa jadi 0 sampai 1 juga. Terus selanjutnya tuh ada tentang elemen neural networks. Ini kita lihat nih, dilihat dari sini ada namanya X1, X2 dan Y1. Nah ini X1 nya 1, X2 nya min 1, dan Y1 nya tuh cara ngitungnya tinggal satu. Ini yang X1 ini neuronnya, yang garis ini tuh koneksinya, yang bulat-bulat ini ya, yang bulat-bulat ini neuron, yang garis ini koneksinya, dan di koneksi itu tentunya ada sebuah bobot yang akan kita gunakan untuk mencari hasil akhirnya. Mungkin ini kayak neuron 1 dikali bobot itu sama dengan hasil akhir atau outputnya Y1. Nanti kan ada dua nih, 1 kali 2 sama dengan 2, dan min 1 kali min 1 sama dengan 1. Nanti bagian outputnya itu tinggal ditambah kayak 2 tambah 1 sama dengan 3. Tapi itu mungkin itu adalah salah satu kandidat dari output yang mungkin terjadi. Jadi itu kita pakai namanya aktivasi sigmoid. Fungsi aktivasi, kita aktivasi dia nih kayak, oh kan ini nilainya 0 sampai 1. Jadi nanti kita buat ininya, ini kita buat grafiknya kayak gini. Ini buat grafiknya kayak gini modelnya nanti. Nah nanti ada ini 0 sampai 1 kan, nanti kita ada di titik ketiga, nanti titik merahnya sampai sini, dan ini nilai yang kita pakai sebagai outputnya nanti nih, yang titik hijau ini. Selanjutnya ini ada namanya, oh ini sama sekali tadi, cuman ini perhitungannya yang berbeda ya. Ini soalnya ini yang ini pakai hidden layer dia. Ini ada yang Z1, Z2 nih, ini hidden layernya nih. Kita tinggal cari ya nilainya dari 0,5 kali 1 segini, 0,5 kali 2 segini, dan min 0,1 kali min 1 hasilnya segini, kan hasilnya 0,75. Dan juga itu sama juga sama hal bawahnya, nanti hasilnya dari ini dikali nanti hasilnya itu Y1. Y1 nya itu berapa? Y1 nya itu 0,36. Nah di sini tuh juga ada untuk mencari bobotnya juga tidak sembarangan di sini. Ini tinggal cara cari bobotnya tuh tinggal diputar lagi sampai X1. Nanti kalau sampai hal yang mendekati banget ya, mendekati banget
kalau tidak mencapai target dari Y1 ini. Nanti ada mungkin ada target yang ingin dicapai. Kalau outputnya tidak sesuai, nanti kita balik lagi cara pengerjaannya dia sama kayak tadi. Tinggal ini dikali ini sama dengan ini, kali gini, ya sama dia. Nanti nilainya pakai fungsi aktivasi namanya. Ya udah segitu saja. Selanjutnya itu namanya itu kita itu tentang selanjutnya kita tentang arsitektur neural network. Nah, ini ada namanya perception ini tinggal input sama output saja. Ini inputnya nih, terus ini outputnya. Terus ada namanya yang kalau ini tuh ada multi layer perception, ini ada hidden layernya dia. Ini ada input, ini hidden layer, dan ini output. Dan ini ada deep neural network. Ini tuh sama sih, tinggal di ini ada banyak neuronnya nih, banyak neuron sama banyak koneksi bobot yang ada dalam neural network ini. Selanjutnya ada nama recurrent neural network. Yang ini tuh itu bisa dia kayak dikali sesama. Ini kan dia ini ada dua tanda panah toh. Ada yang ke hidden layer langsung kembali lagi ke sini, itu biar diingat kalau itu sudah terjadi gitu. Mungkin gitu saja ya untuk presentasi kali ini dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.